Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diuji dengan kenikmatan banyak, dan banyak yang gagal dengan kenikmatan itu, dengan kekuasaan itu. Fir'aun dengan semua kenikmatan, Qarun dengan semua kenikmatan, Haman dengan semua kenikmatan, Abraha dengan semua kenikmatan. Kenapa raja-raja yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran itu semuanya menjadi masalah? Karena mereka gagal lolos dari ujian yang namanya ujian kenikmatan. Tapi ada nggak raja yang diceritakan di dalam Quran yang berhasil lolos dalam ujian kenikmatan? Banyak juga, Pak. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Bapak baca Al-Kahfi kan kemarin. Di kisah terakhir itu kan ada Dzulqarnain, Pak. Itu Dzulqarnain adalah kisah seorang raja yang adil. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakan saya akan memberikan pada kalian kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Ini luar biasa kisahnya. Kami berikan kepadanya segala sesuatu. Inna atainahu min kulli syai'. Kami berikan padanya semua sesuatu. Dengan itu dia beriman. Ada lagi yang kemudian Allah kisahkan raja beriman. Oh, jangan jauh-jauh Nabi kita Sulaiman, Nabi kita Daud. Wa alanna lahul hadid. Kepada Daud Allah mengatakan kami mudahkan dia untuk mengatur perbesian. Hadid itu al-hadid, besi. Dari zaman dulu sudah ada besi, dipakai untuk baju perang, dipakai untuk pedang, dipakai untuk konstruksi bangunan, dipakai untuk macam-macam besi. Wa alanna lahul hadid. Pekerjaan utamanya adalah pemahat besi. Tetapi Allah jadikan dia raja setelah itu, Daud. Lalu kemudian ada Yusuf alaihissalam yang dijadikan juga raja setelah itu. Lalu kemudian ada nabi-nabi yang kemudian Allah takdirkan menjadi raja atas izin Allah. Tentunya ketika kita kemudian melihat kisah-kisah mereka adalah orang-orang yang lolos dari ujian nikmat. Ayub juga adalah orang kaya sebelumnya, walaupun dia bukan raja, tapi Ayub adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa sebelum Allah ujikan kepadanya sakit. Allah berikan kepadanya seluruh nikmat. Makanya satu-satu dicabut tentang Nabi Ayub itu, kekayaannya dulu, pegawainya, anaknya, lalu terakhir istrinya pergi meninggalkannya. Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ada juga seseorang yang gagal ketika dapat nikmat, tetapi ketika diuji, maka dia sadar. Lalu dia kembali kepada jalan yang benar. Apa yang dalam Al-Quran? An-Naml. Surah dalam surah Semut. Kisah siapa? Kisah seorang ratu yang kata burung hudhud. Ini burung hudhud yang bilang dalam surah An-Naml. Dia katakan, Inni wajadtu imra'atan tamlikum. Kata hudhud ini, saya melihat di Sabah. Makanya Sabah jadi nama surah, Pak. Inilah negara yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Sabah. Surah ini diambil dari sebuah negara yang menyembah matahari. Ratunya bukan raja, dia tidak dipimpin oleh raja. Ratunya namanya Bilqis, hidup di zaman Sulaiman. Makanya dalam Quran ada namanya surah Sabah. Coba lihat apa kata hudhud yang terbang dari Palestina ke Sabah. Anda tahu nggak Sabah itu di mana, Pak? Saya tidak bisa dikunjungi. Seandainya boleh dikunjungi, saya bikinkan paketnya di umroh plus Sabah. Sabah ini, Bapak Ibu sekalian, di Yaman. Kenapa tidak bisa dikunjungi? Karena Yaman perang, Pak. Sampai detik ini masih perang. Saya 6 kali ke Yaman, ke Jamiatul Iman, ke beberapa kampus waktu masih mahasiswa. Kenapa bisa? Karena waktu itu kami dari Sudan, pesawat paling murah di Yaman. Dan kalau kita mau lebih murah lagi, dia kasih tinggal 3 hari. Jadi transit Yaman 3 hari dia kasih visa gratis. Nanti pulang pakai Yaman lagi dari Yaman ke Jakarta. Itu mahasiswa suka, Pak, karena 5 juta PP, 2,5 juta dari Sudan. Seneng kita waktu itu. Tapi 3 hari dulu transit. Kalau orang kaya tidak mau transit. Transit itu dibayarkan juga.
Tidak, biaya-biayanya hotelnya ditanggung, makannya ditanggung di hotel, ya dikasih di hotel ya, hotel biasa lah. Tapi mahasiswa senang bisa jalan-jalan. Nah, jadi itulah kenapa Masya Allah kita ke Yaman itu melihat ini sebelum perang Pak. Iya. Pas kemudian saya juga pulang, alhamdulillah masih dapat setelah perang, Masya Allah hancur di semua. Yang bagus Babul Yaman, Masjid Soleh, itu hancur semua. Ya. Saya pernah lihat calon Ka'bah yang mau dia bikin Abraha. Jadi Abraha itu waktu mengutus pasukan raja, pasukan gajah ke Mekah, ternyata dia sudah siapkan lahan. Dia sudah bikin bundaran seperti itu di Yaman. Masih ada sampai sekarang. Kalau ke Yaman itu masih bisa dilihat. Itu bundaran itu dia akan bangun Ka'bah di situ. Dengan catatan Ka'bah sudah dihancurkan dulu. Ya. Maka kemudian dia sudah siapkan tanahnya, bahkan bangunannya sudah ada, fondasi-fondasi kecilnya. Dia mau bangun Ka'bah tandingan. Ya. Dia mau rencana dia hancurkan Ka'bah sehingga perdagangan Arab pindah dari Mekah ke Yaman. Ya. Jadi itu tujuannya Abraha. Ya. Apa yang terjadi maksudnya? Yang tidak terjadi. Ya. Turun surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, sahabat ini Bapak Ibu sekalian, ratunya dulu menyembah apa? Menyembah matahari, Pak. Ya. Itulah awal mula, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Awal mula ya, menjadi larangan dari Nabi untuk sholat-sholat yang tertentu. Ada 3 waktu sholat. 3 waktu sholat dilarang, kita haram untuk sholat. 3 waktu ini. Ya. 3 waktu yang kita dilarang sholat. Asal mulanya karena ada kaum Bisabah yang menyembah matahari. Ya. Maka tidak boleh ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya. Dan terbitnya pun makruh hukumnya pas terbit, Pak. Tidak boleh. Harus menunggu sedikit naik baru kemudian kita sholat. Karena ini tahrimu awqatis sholat, ya, pengharaman waktu sholat. Ini jelas haram. Ya. Yang kedua ada zawal. Zawal itu ketika matahari berada pas di atas kita. Biasanya itu 15 menit sebelum zuhur. Makanya terakhir sholat duha paling aman setengah jam sebelum waktu zuhur. Ya. Yang berapa zuhur sekarang kah? 12 berapa? Azannya 11.50. Anggaplah 11.50. Berarti 11.10 Anda jangan lagi sholat duha. Jam 11 lah paling aman. Karena kalau Anda sholat di waktu itu sholat yang tidak disukai Allah. Kenapa? Karena ada kejadian dulu, ada ratu yang menyembah matahari dan mereka menyembahnya di 3 waktu itu, Pak. Pas terbit, pas di atas, pas tenggelam. Kalau terbit namanya syuruk, kalau di atas namanya zawal, kalau tenggelam namanya gurub. Makanya digantilah dia, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan sholatnya sebenarnya, Pak, bukan sholat syuruk. Salah betul kalau kita bilang sholat syuruk. Tapi ya begitu tersebar di Indonesia, biar bilang. Ya. Maunya orang itu bilangnya sholat duha, ya, setelah waktu syuruk. Itu paling benar. Sholat duha setelah waktu syuruk, itulah paling benar. Jadi sholat yang Anda lakukan itu kan begini, Pak. Hadis yang kita menunggu waktu sholat itu hadisnya Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man shallal ghadah, siapa yang sholat subuh berjamaah fi jama'ati, tsumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir mengingat Allah. Berzikir itu ada 3 macam, Pak. 1, kajian, sebagaimana Nabi dulu setelah sholat subuh memberi kajian pada para sahabatnya. Kedua, mengaji, baca Al-Quran. Ketiga, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Sampai terbit matahari. Perhatikan hadisnya ya. Sampai terbit matahari. Lalu kemudian, dia setelah itu, perhatikan, summa, ada kata-kata summanya. Summa itu berarti menunjukkan tidak langsung, Pak. Setelahnya, summa shalla rak'atain. Lalu dia sholat 2 rakaat karena Allah. Kanat lahu ka'ajri hajjatin au umratin tamah. Itu seperti dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kita bisa bayangkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masuk juga materi sedikit ini tentang sholat
ya sholat kita setelah kita berwudu, ya duduk setelah sholat subuh di sini, itu namanya sholat duha, ya setelah waktu syuruk. Ya, jadi syuruk itu pas terbit tidak langsung kita sholat, tapi tunggu sedikit, biar 2 menit, 3 menit, 5 menit, tidak ada masalah. Ya, setelah itu kita sholat. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah, ya. Bilqis ini yang tadinya menyembah matahari, kata Hudhud dalam Al-Quran, Hudhud ini bilang, ya, Allah memberikan kepadanya semua nikmat kepada Ratu Bilqis. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Bahkan yang khususnya karena Hudhud bilang walaha, dan bagi ratu ini wahai Sulaiman, arsyun 'azim. Arsy itu kayak singgasana yang istimewa. Kata-kata itulah yang membuat Sulaiman, perhatikan Bapak Ibu sekalian, membuat Sulaiman mau memindahkan singgasananya. Dia penasaran, Pak, bagaimana itu singgasananya. Maka coba lihat statementnya Hudhud cuma 2. Utiyat min kulli syai'. Ratu ini dengan negeri Sabah diberikan semua kenikmatan oleh Allah. Walaha, dan baginya, dan dia punya arsyun 'azim. Ini kan Hudhud hari-hari di istana Sulaiman, Pak. Kalau ada yang dia spesialkan, berarti itu istimewa. Hudhud bilang dia punya segala sesuatu kenikmatan di Sabah. Walaha, dan baginya khusus, bagi perempuannya ini, bagi ratunya ini, arsyun 'azim, singgasana yang istimewa. Nah, hari-hari Hudhud lihat singgasana Sulaiman. Kalau dia bilang ada singgasana yang istimewa, berarti di singgasana hebat. Makanya Sulaiman bilang sama Ifritun minal jin. Sulaiman mengatakan pada pasukan-pasukan jinnya, siapa yang bisa pindahkan itu singgasana? Berkata salah seorang Ifrit namanya, dari jin. Dia mengatakan, saya ya Sulaiman, ya Nabi Allah, sebelum kau berdiri, qabla an taquma min maqami. Teman-teman, saya akan baca ayatnya karena pendek waktu kita. Nanti buka surah An-Naml, surah tentang semut. 5 halaman pertama, baca itu kisah Sulaiman dengan semut. 5 halaman pertama, termasuk dengan Ratu Bilqis. Apa kata jin yang satu? Dia bilang sebelum kau berdiri sudah pindah. Yang satu lagi bilang qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kau berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran, betul setelah dia berkedip ada batu singgasana yang dia penasaran. Jadi IKN. Jadi IKN, Pak. Kalau IKN Cibon Baru, Bapak jangan menyerang. Iya. Karena Prabowo tidak singgung-singgung IKN kemarin, Pak. Iya. Bisa jadi ditinggal itu IKN ya. Alhamdulillah. Jangan nyambung ke IKN, Pak. Dari hukumnya ke IKN ini. Ini subhanallah Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ya, luar biasa. Pindah itu singgasana. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Makanya itulah yang menjadi sebab Islamnya Bilqis. Bapak Ibu sekalian, Bilqis itu diundang ke Yaman, ke Palestina, di kerajaan Sulaiman. Dan atas musyawarah dengan menteri-menterinya, dia setuju. Berangkatlah dia dengan menteri-menterinya ke Palestina. Bapak Ibu jangan menyangka waktu itu berangkatnya Pak pakai pesawat. Tidak ada, Pak. Tidak ada kapal laut waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka perjalanan darat dan itu melelahkan. Anda bisa bayangkan dari Sabah, saya dari Palestina misalnya. Kalau kita mau dari Yerusalem ke Sabah, ya, ke Sabah ke Yaman, ke Sana'a itu ibu kotanya. Sabah itu di daerah dekat Sana'a. Itu perjalanan 3 jam pesawat, Pak. Berarti perjalanan darat itu bisa jadi ditempuh paling minimal 1 bulan. Ya. Atau mungkin kalau kurang ya 3 minggu dengan onta-onta. Orang pakai onta di negara. Anda bisa bayangkan datang-datang ke Palestina. Walaupun memang kita yakin bahwa dia pasti transit singgah-singgah karena dia ratu, dia punya banyak harta ya. Mungkin kita wallahu a'lam bagaimana caranya dia berangkat ke sana. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, tidak ada pesawat, ya, tidak ada kapal laut, ya, tidak ada kereta cepat, tidak ada macam-macam. Semua akan dilalui dengan manual. Bapak Ibu tiba dia di istana Sulaiman. Apa yang dikatakan Quran? Ini Quran, Pak. Jadi Bapak tidak boleh protes. Ya, inilah Quran. Saya cuma bacakan. Ada 2 hal kejadian yang membuat dia masuk Islam, membuat dia sadar. Ketika Bapak Ibu sekalian, memang orang kaya, ya kasih 7 kekayaan. Ya. Orang kaya kasih 7 kekayaan. Ya. Karena orang kaya itu jatuhnya pada kekayaan.
yang lebih hebat dari dia. Orang kuat kasih tunjuk kekuatan. Itulah kenapa mukjizat Nabi sesuai dengan kekuatan musuhnya. Ya. Fir'aun, penyihirnya lempar tongkat, jadi apa? Ular kecil. Musa suruh lempar tongkat, faidah hiya hayyatun tas'a. Allah tidak bilang af'a, af'a itu ular kecil Pak. Tapi dalam Toha, surah Toha, Allah bilang lempar tongkatmu. Ya. Alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu. Jadi apa? Faidah hiya hayyatun tas'a. Ini ular kobra yang besar yang memakan af'a tadi, ular-ular kecil tadi. Kekuatan balas dengan kekuatan. Bisa sihir, ubah dengan mujizat, kalahkan dengan mujizat. Iya. Tongkat dengan tongkat Pak. Iya. Nabi Isa di zaman dia kedokteran Pak. Lagi hebat-hebatnya orang-orang menyembuhkan waktu itu. Iya. Saya bacakan ayatnya. Iya. Ini penting sekali dalam surah Al-Maidah. Di mana Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang, ya. Bahkan menghidupkan yang mati. Ubri'ul akmaha wa uhyil mauta biidznillah. Bapak kalau buka di surah Shad di dalam Al-Quran ayat 229, ya, atau di surah Ali Imran, ya, juga kita baca ayatnya. Perhatikan ini, apa yang dibilang Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihissalam. Iya. Al-Imran ayat 49, ya. Atau dalam surah Shad ayat 29 samanya. Nah, kita bacakan satu ayat ini. Lihat, mukjizat ini panjang sekali. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, ya, Nabi Isa berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, mujizat dari Allah, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah. Ya, sebentar saya baca ini ya. Ya, aku membuatkan sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Jadi Nabi Isa ambil tanah, dia bentuk seperti burung Pak. Ya. Kemudian, ya, kata Nabi Isa, lalu aku meniupnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi burung ini? Ya. Maka tanah ini berubah menjadi seekor burung atas izin Allah. Ya. Orang-orang waktu itu Pak, ya, berlomba-lomba menampilkan buatan-buatan mereka. Maka Nabi Isa ambil tanah buat burung. Ya. Ini Ali Imran ayat 49. Lalu burung itu berbentuk, lalu tanah itu berbentuk burung, lalu dia tiup. Ini terbang langsung. Nabi Isa belum selesai, ini masalah, ya, penciptaan, ya, dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta. Ini kalau bahasa Al-Qur'annya, anni akhluqu lakum minat-tini kahayyatit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah wa ubri'ul akmah. Orang buta, ya, al-akmah itu orang buta. Orang buta depan Nabi Isa dipegang matanya Pak, melihat. Ya. Dipegang matanya. Wa ubri'ul akmah biidznillah. Tapi Nabi Isa selalu ikutkan kata dengan izin Allah. Kenapa mukjizatnya dalam bentuk menjadikan orang buta bisa melihat? Karena orang lagi canggih-canggihnya sihir kesehatan waktu itu. Maka Nabi Isa cuma pegang, melihat itu orang. Ya. Kemudian wal abras. Apa itu al abras Ustaz? Ya. Orang yang berpenyakit kusta. Kusta itu kayak muncul semua bintik-bintik di tubuhnya Bapak Ibu sekalian. Dipegang sama Nabi Isa, hilang semua kustanya. Ya. Wal abras. Ya. Wa uhyil mauta biidznillah. Ini yang paling dahsyat. Saya hidupkan orang mati atas izin Allah. Ini Nabi Isa punya mukjizat Pak. Level tertingginya mukjizatnya adalah dia hidupkan orang mati Pak. Dan saya hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Semua ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari tanda kebesaran Allah dititipkan kepada nabi-nabi. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, ini inti ceramah kita hari ini. Orang yang sadar dengan mukjizat Allah ada. Siapa contohnya? Bilqis. Dia sadar, dikasih lihat Sulaiman mukjizat Allah.
Tadi saya lupa sebutkan apa dua hal yang membuat Bilqis masuk Islam, Pak? Dua. Satu, ketika dia baru masuk istana, innaha sarhun mumarradun min qawarir. Yang membuat Bilqis takjub, ketika dia baru masuk istana setelah perjalanan panjang dari Yaman, dia angkat roknya. Kemudian dia kira itu air. Kalau Anda mungkin lihat, ya kalau masjid Binbas ya masih terlalu kelihatan bahwa itu atau kaca atau bawahnya air. Kalau Muslim Ustaz Dasar juga masih kelihatan sekali. Kalau Anda mau, ya saya lupa di masjid mana dulu saya masuk itu Masya Allah ada masjid Pak, ya kayak betul-betul air memang mau dilewati, ternyata kaca. Karena lengket itu kacanya dengan airnya. Aduh lupa Kak, di Jawa, di daerah mana itu pernah saya masuk begitu. Nah kalau di Binbas kan masih kaca tapi agak jarak dengan air. Ini, ya bayangkan Pak, belum ada dunia pertehelan waktu itu. Bagaimana itu Sulaiman hebatnya luar biasa. Bentuk itu, kata Sulaiman bikin seperti itu. Jadi ketika dia mau masuk ada jembatan gitu, tempat masuk. Kalau sekarang kayak ratu-ratu raja-raja kan dikasih karpet merah. Ini kayak begitu. Pas dia mau jalan dia angkat roknya karena dia perempuan. Ya. Maka Sulaiman bilang turunkan roknya. Ini Quran soal nama. Turunkan rok kamu. Innaha sarhun mumarradun min qawarir. Tenang saja, itu bukan air, itu kaca yang kelihatan seperti air. Mana dia? Sudah diangkat oleh dikasih turun lagi. Quran Pak. Orang kaya kasih 7 ton kekayaan. Makanya saya baru dibilang tak pejabat, ku pinjam tong alfatnya orang. Biar mami bukan punya aku. Apa? Kira-kira isinya roh itu dari air. Air kata tahu nih. Bahaya tong pemikiran. Dia bilang tidak kelihatan jika isinya roh. Yang mulia, bagaimana yang mulia? Ada hakim ditangkap yang mulia. Gara-gara Mas Sogo, 900 miliar. Gara-gara kasih bebas itu Ronald siapa namanya? Tidak pernah begitu kita yang mulia. Periksa bayar rumah tak? 900 miliar Pak. Saya ini ditawari staf khusus Menteri Agama Pak. Ya macam-macam ya. Saya bisa atur hajinya Bapak. Tapi saya menolak Pak. Iya, saya menolak. Menolak dengan halus. Iya. Dalam hatiku lebih bagus saya jadi menterinya. Iya. Tunggu saya waktu dong. Iya. Masalah waktu gitu ya. Masih ada di kesempatan nih, masih muda jadi insya Allah. Kejar profesor dulu. Makanya saya buka menulis terus jurnal ini biar bisa dapat profesor. Begitulah caranya Sulaiman menaklukkan Bilqis. Makanya jangan heran Pak, kalau ada dikasih kekuasaan takluk, menaklukkan orang dengan kekuasaan, menaklukkan orang dengan kenikmatan banyak. Sudah ada ceritanya di Quran. Bilqis itu Pak tidak masuk Islam karena diserang, diperang, tidak. Tapi ditampilkan kehebatan Sulaiman, diberikan kenikmatan Sulaiman, maka disitulah dia takjub. Dia merasa bahwa saya ini hebat, paling hebat di Bilqis. Tapi ketika dia lihat Sulaiman bisa membuat sesuatu yang lebih hebat, berimanlah dia. Ini cerita Quran. Walaupun dalam sejarah ada juga orang nanti diperangi baru dia masuk Islam. Banyak kalau perang. Tolut, Jalut perang. Ya, Musa ya kaumnya dengan Firaun perang. Ya. Jadi ada yang jalur perang, ada yang jalur tampilkan kenikmatan. Ya. Kalau dia hebat, kasih lihat yang lebih hebat. Maka ketika dia lihat yang lebih hebat, maka dia beriman. Ya. Nah, makanya Nabi Isa, kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati? Karena mungkin di saat itu masih ada orang yang bisa kasih melihat orang buta, masih ada orang yang bisa kasih mendengar orang tuli, masih ada orang yang bisa kasih berbicara orang yang bisu. Tapi kalau menghidupkan yang mati, tidak ada. Ya kan? Nabi Musa level tertingginya kalau sekedar lempar tongkat jadi ular ada. Tapi kalau lempar tongkat, pukul tongkat terbelah lautan tidak ada. Maka selalu ada ya, kehebatan di level tertinggi. Supaya apa? Supaya mereka semua diam. Nah,
Itu Pak, makanya kita sebagai muslim harus menjadi orang hebat. Ya, harus berusaha maksimal menjadi orang yang punya wibawa, punya ilmu, punya harta, punya kekuasaan, supaya kita bisa pakai untuk berdakwah, kita bisa pakai untuk agama Allah. Ya. Subhanallah. Ya. Saya pernah nginap di Kolaka. Ya. Ya, ini terakhir kisah. Ya. Itu hotel Sultan. Ya, acaranya Pak Bupati. Pak Bupatinya namanya Ahmad Safei, sudah turun gitu. Ya. Sekarang lagi pilkada lagi di sana. Pak Ahmad Safei bikin politeknik di sana. Saya undang ceramah. Kebetulan dia tidak tahu bahwa bapak saya itu direktur politeknik, Prof. Ansar. Dia tidak tahu ini. Dia undang anaknya ceramah. Dia undang dia bapaknya. Baru dia tidak tahu bahwa saya dengan ayah saya ini, ayah dan anak. Ayah saya bikinkan dia politeknik di sana. Makanya di Kolaka sekarang ada politeknik negeri Kolaka. Dia punya lahan kerjasama dengan Politeknik Makassar. Waktu itu ayah saya direktur, Prof. Ansar. Dia tidak tahu. Sampai ada ajudannya yang jemput saya itu telepon dia. Ini sudah ada anaknya Prof. Pak Bupati. Hah? Anaknya Prof. Maksudnya apa? Mana Ustaz? Ya Ustaz ini anaknya Prof. Dia bilang, la ilaha illallah. Ini Ustaz anaknya Prof. Dan iya. Dia bilang, seandainya saya tahu saya kasih berangkat dengan bapaknya. Jadi ayah saya sudah dipalangkan duluan. Saya nyusul sehari setelah. Jadi di sebuah gedung itu, ya, saya ceramah sekaligus doa. Acara kumpul semua pihak pemerintah, pihak kampus dengan swasta yang bantu-bangun. Swasta itu ada 3, Antam, PT Ceria, satu lagi PT apa? Pokoknya tambang-tambang semua yang orang tambang. Ini bangunkan kampus. Yang punya lahan pemerintah, yang punya sistem politeknik. Saya ceramah Pak di sana. Luar biasa Pak, coba kita lihat ini. Saya dapat cerita tentang korban. Yang saya mau cerita adalah hotel yang saya tinggali. Saya bayar Pak Teten, tetangga tak? Ya kan? Mana ada datang ke beliau. Pak Teten, ya. Ada di hotel tak ini? Pak Teten ini ternyata Pak, dia membidangi banyak hotel di daerah-daerah. Salah satunya Hotel Sultan. Kalau di Baruga ini, kayaknya ya, rumahnya dia termasuk paling besar di. Kayaknya ya, di sini ya. Ada saingannya satu. Siapa ini? Itu. Oh, bukan. Yang samping Masjid Java itu. Oh iya itu juga. Baru dia bikin masjid kayak ala-ala Jogja begitu kayaknya. Baru kan itu. Hah? Bukan dia bikin. Itu siapa yang bikin masjid? Baru kan dia. Oh baru kan dibikin itu masjid. Oh tapi rumahnya sampingnya ini. Tapi tanah baru gaji. Oh, kira dia. Bukan. Tapi terakhir waktu dari seminar rumahnya minta bagaimana kalau selesaikan dia siap. Oh dia mau. Oh cocok harus begitu. Nanti kita kenal juga. Bila Ustaz mengisi di situ. Kita ceramah itu. Ustaz Iwan waktu resmikan itu rumahnya pindah rumah. Dia ceramah. Baru. Oh Saiman. Ya. Jadi kunci ya, wah langsung dia bayar manajernya. Wah tahu manajernya turun. Iya. Tunggu bisa dikasih tak saya kamar deh. Mungkin kamar Nabi itu Pak Bupati kamar dilas ya, diganti jadi kamar suite. Presiden suite. Paling bagusnya itu kamar baik. Heran juga saya. Iya. Menyesalnya saya tidak mau istri di situ. Aduh. Salah pincang aja juga. Kalau aku kira daerah atau kalau saya kan mau istri ke Jogja. Ini saya baru pulang sama dia Jogja, Jakarta, Ambon. Baru saya mau istriku, saya bawa anak. Saya bilang kalau ke Kolakai, tidak ada jual bagus. Tapi gue nak kasih nomor presiden suite Pak, gue sendiri ki. Ya itulah inti Pak. Kalau kita punya kekuasaan, mak perintah orang. Ya. Dan dia bisa adakan pegawainya semua itu sholat berjamaah. Ya, berkat itu Pak Teten, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Rajin juga menyumbang. Di Andalas juga sering menyumbang di masjid yang di belakang punyanya Ustaz Ikhwan itu apa namanya? MPR. Dia semua itu Pak. Iya. Ya Muhammad Pasha itu anaknya namanya. Ya. Awalnya dia dengar ceramah aku itu di sana di Ukhuwah. Ya, saya bilang Pak,
siapa yang mau ada tanah apa Ustaz Ikhwan lagi cari tempat untuk dia markas tahfidz. Dia langsung bukan hanya markas tahfidz Nabi bikin masjid. Sudah bikinkan masjid ya, kita bikin markas tahfidz seperti itu. Luar biasa ya. Kalau kita punya kekuasaan, Masya Allah, pakai untuk kebaikan. Jangan pernah bilang bahwa kekuasaan itu hanya untuk dinikmati. Salah Pak. Buktinya Nabi Sulaiman bisa gunakan kekuasaannya untuk mengislamkan satu negara. Jadi Pak, Sulaiman itu dengan membuat takjub Bilqis, dia tidak hanya mengislamkan Bilqis. Makanya dalam Quran ada namanya surah Saba. Supaya kita paham bahwa yang diislamkan Sulaiman memang yang dikasih takjub Bilqis, tapi yang diislamkan itu satu negara. Siapa? Saba. Ulanglah Bilqis, lalulah dia beriman. Dia suruhlah satu negara itu rakyatnya untuk beriman pada Allah, bukan lagi pada matahari. Awal mula penyembahan matahari Bilqis. Itulah diikuti orang Jepang, orang mana sekarang menyembah matahari. Tapi apa yang terjadi Pak? Sekarang setelah Bilqis ratunya masuk Islam, beriman pada Allah, satu negara. Tidak perlu capek-capek Nabi Sulaiman ke Sabah, seperti Nabi ke Taif, dakwah satu-satu, tidak perlu Pak. Itulah hebatnya berdakwah dengan kekuasaan, berdakwah dengan kepemimpinan. Itulah yang dilakukan Nabi ketika di Madinah. Mau bayar atau tidak? Kalau mau bayar kau selamat, tidak bayar kau keluar. Itu kan yang dilakukan pada Yahudi dan Nasrani yang sudah tinggal di Madinah. Disuruh bayar jizyah. Jizyah itu uang keamanan. Dan ada perjanjian bahwa mereka tidak boleh mendakwahkan agama mereka. Inilah yang dinamakan Nasrani dengan Yahudi yang dinamakan Zimmi. Zimmi itu mereka tidak memberontak, bukan Zionis. Kalau Zionis kan dia menyerang. Kalau ini dia tinggal baik-baik. Itu dijamin keamanannya oleh Nabi. Itulah salah satu cara Nabi mendakwahkan Islam pada mereka. Lalu kita bertanya, Ustaz, kenapa dibiarkan tinggal di Madinah waktu itu Ustaz? Kenapa tidak diusir saja? Karena Nabi masih melihat potensi dengan kepemimpinannya, dengan ajaran agama Islam, mereka masih bisa dikasih masuk Islam. Dan betul Pak, setelah Islam berkuasa, kedamaian muncul, berapa Yahudi di Madinah berislam, masuk ke dalam agama Allah. Bayangkan yang dakwahi mereka pedagang kaya raya. Itulah kenapa Pak, orang-orang awal yang membersamai Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang menjadi awal-awal bersama Nabi, 7 itu pedagang kaya Pak. Istrinya Nabi saya ditakdirkan orang kaya, Khadijah bintu Khuwailid, pedagang kaya yang ini Arab, bukan hanya di kalangan wanita, di kalangan seluruh pedagang Arab, di kalangan laki-laki yang paling pertama masuk Islam Abu Bakar, orang kaya raya. Nama aslinya Abdullah. Ini orang kaya raya dua-dua Pak. Abu Bakar dari laki-laki, Khadijah dari perempuan, dua-duanya orang kaya. Karena dengan itu dia bisa beli sesuatu. Siapa yang paling pertama dibeli oleh Abu Bakar? Bilal. Tidak main-main Pak. Sekian puluh ribu dinar. Kalau di total sekarang miliaran itu harganya Bilal. Belum dengan kebun-kebun tambahannya. Tapi dengan itu Abu Bakar merasa dia bisa membebaskan Bilal. Apa balasannya? Siapa yang menyangka Bilal suaranya bagus? Siapa yang menyangka dia jadi muazzinnya Nabi? Tidak ada. Itulah kenapa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk jadi orang yang bisa punya wewenang, bisa punya kekayaan, bisa punya ilmu, bisa punya kekuasaan, agar kita pakai dalam amal soleh. Jangan toh bilang, biar Ustaz tak kalah mereka mau di pejabat. Tidak boleh juga begitu Pak. Saya juga kalau misalkan jadi staf khusus menteri, siapa yang mau protes? Saya mau beramal. Nah bilang, Ustaz sudah terlanjur rusak sistemnya. Apakah kalau terlanjur rusak dibiarkan? Tidak. Justru kita masuk perbaiki pelan-pelan. Begitu Pak. Nanti saya 2029 ini Pak, sudah ngobrol-ngobrol Pak Tamsil apa. Kemungkinan saya mau maju jadi DPD. Yang heran kalau ada fotoku di jalan. Nanti kita bilang, Ustaz, tidak Pak. Teman-teman saya sudah DPD semua sekarang. Ustaz Jel Fatullah, wakili Sumatera Barat. UAS kemarin waktu saya ketemu dia bilang, pilih 2 Ustaz, kamu DPD atau DPR RI? Saya bilang saya DPD Pak, saya tidak mau DPR RI Ustaz. Saya bilang Ustaz Somad, karena Ustaz Jel itu di endorse sama Ustaz Somad juga. Ustaz Dasar juga, saya awalnya bilang Ustaz Dasar mau, Ustaz Dasar tidak mau. Jadi bilang sudah umfa saja, sudah. Saya nanti 2009, tapi muka Pak Tabek bersama Pak Tamsil. Kalau yang lain-lain kita baku apa saja.
Kalau Pak Tamsil kan senior, ya kita ya tabe-tabe dulu saya mau maju dipilih. Kalau yang lainnya kita lihat takdir Allah. Kalau kita sudah ikhtiar tidak terpilih, ya tidak apa-apa, kita jadi peserta lagi. Ya, kalau kita terpilih, ya kita bisa perbaiki di parlemen. Karena sekarang undang-undang DPD itu diperbaiki sejak Pak Tamsil kemarin masuk. Sekarang wakil ketua dia masih ketemu di Jakarta, dia perbaiki supaya DPD ini wakilan daerah punya kekuatan. Makanya yang paling pertama ada perwakilan DPD jadi ketua MPR, wakil ketua. Alhamdulillah orang Sulawesi Tengah, ya, namanya Andi Akbar. Dia asli orang Bugis, tinggal di Sulawesi Tengah. Anaknya Pak Menteri Hukum. Nah, itu juga jamaah saya. Nah, udah banyak lah relasi-relasi kita ini sekarang punya jabatan. Pak Maman juga Menteri UMKM itu jamaah saya, yang orang Golkar. UMKM dari Pontianak, yaitu jamaah kita. Pak Sulaiman Umar yang keluarganya Haji Ishak, wakil Menteri apa dia itu. Nah, itu juga wakil Menteri Kehutanan. Nah, itu jamaah kita juga. Banyaklah alhamdulillah sekarang ini, ya. Tetapi saya ingin kasih tahu bahwa mudah-mudahan ya dengan kekayaan, kenikmatan, ilmu, kekuasaan yang diberikan pada siapapun yang hadir hari ini, ubah dia dengan kebaikan. Jadikan dia sarana untuk mendakwai orang. Luar biasa kemarin saya di Ambon Pak, orang Bugis, Pak Rawindra, pimpinan Bank Indonesia di sana. Sama ada namanya Pak Jalan, orang Ambon, dua-dua Muslim, Bank Indonesia. Masya Allah, setiap sholat asar dia wajibkan seluruh pegawai sholat di masjid. Bukan sholat zuhur, sholat asar. Saya yang heran juga, kenapa bukan sholat zuhur Pak? Dia bilang kalau sholat zuhur bisa jadi ada yang masih di luar, ada yang masih di mana. Kalau sholat asar saya kasih absen dia. Jadi di Bank Indonesia itu Pak masjidnya full kalau asar. Karena arahan pimpinan, saya langsung kasih tahu dia, Pak Deputi, Pak Gubernur, yang Gubernur, misalkan kayak istilahnya Gubernur BI lah, ceritanya Gubernur BI di Maluku. Saya bilang Pak, sholat asar dan sholat subuh itu ada hadisnya. Man shallal bardaini dakhala jannah, saya bilang. Siapa yang menjaga dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dia dijamin masuk surga. Kenapa Pak? Karena ini dua waktu yang melalaikan. Subuh orang masih tidur, asar orang sudah capek, sibuk juga dengan dunia. Maka di dua ini Pak, itu subhanallah Allah lewat lisan Nabi-Nya mengatakan, siapa yang jaga dua sholat ini dijamin masuk surga. Subuh dan sholat asar. Dan apa yang diamalkan, makin semangat dia kasih kumpul karyawan-karyawan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Sudah boleh sholat ini tau? Boleh, karena ini andalas terlalu lama nih. Kalau lama toh bilang ya. Oke, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.